Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Kosmetologi C akan menjelaskan mengenai kosmetik dekoratif khususnya face foundation. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Wita Alivia dengan NIM 120 260 120. Selanjutnya ada Ardia Citra Pramesti dengan NIM 120 260 074. Yang terakhir ada Ripka Angelina dengan NIM 120 260 137. Sejarah kosmetik dekoratif dimulai pada zaman Renaissance, yaitu banyak universitas didirikan di Inggris, Eropa Barat, Eropa Utara, dan Eropa Timur. Karena ilmu kedokteran bertambah luas, maka kosmetik dan kosmetologi dipisahkan dari ilmu kedokteran. Kemudian dikenal ilmu kosmetik untuk merias atau dekoratif dan kosmetik yang dipakai untuk pengobatan kelainan patologi kulit. Lalu, apa sih kosmetik dekoratif itu? Kosmetik dekoratif adalah kosmetik yang dipergunakan hanya untuk mengubah penampilan agar tampak lebih cantik dan noda-noda atau kelainan kulit dapat tertutupi. Tidak perlu menambah kesehatan kulit, tetapi tidak boleh merusak kulit. Pada bahasan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai foundation. Apa itu foundation? Foundation atau alas bedak adalah produk kosmetik yang bertindak sebagai alas, bertujuan meratakan warna kulit wajah agar pengaplikasian make up lebih sempurna, sehingga terlihat lebih mulus. Selanjutnya, mengenai karakteristik dari foundation, yaitu foundation dapat menahan bedak hingga bedak mudah menempel pada kulit wajah. Alas bedak juga dapat memperhalus permukaan kulit, menutupi noda, luka, bekas jerawat, noda kebiruan atau kopres di seputar pipi. Jenis-jenis foundation terbagi atas foundation cair, foundation cream, dan foundation bubuk atau powder. Foundation cair terbagi atas oil base dan water base. Oil base cocok untuk kulit kering dan keriput, sedangkan water base cocok untuk kulit berminyak, normal, dan kombinasi. Foundation cair berbaur dengan sangat baik di kulit dan sekaligus mempertahankan kelembapan di kulit. Foundation cream mengandung minyak sehingga disebut oil base, cocok untuk kulit yang normal atau kering. Berkat teksturnya yang tebal, alas bedak ini menawarkan coverage yang lebih menyeluruh sehingga mampu menutupi semua ketidaksempurnaan kulit. Yang terakhir, foundation bubuk atau powder tersedia dalam bentuk loose powder dan bedak padat. Paling cocok digunakan untuk orang-orang yang memiliki kulit wajah berminyak. Karena foundation wajah tipe ini sangat kering dan hampir tanpa air sama sekali. Untuk penentuan formula, kami di sini menggunakan formula untuk liquid foundation. Di sini digunakan 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Seperti yang terlihat pada gambar, fase A terdiri dari Dosil 3901 Liquid Satin Blend sebagai agen pelembab dan pengkondisi, Siameter PMX 200 sebagai cairan dasar, Dosil 680 sebagai zat pembentuk film, Neoheliopan sebagai penyerap UVB, dan Dosil BY sebagai pengemulsi atau zat pengental.
Berikut adalah fase 2 formula liquid foundation, terdiri dari silen treat titanium dioxide sebagai agen kopling silen, yellow iron oxide dimetikon sebagai pewarna, black iron oxide dimetikon sebagai pewarna, siameter PMX 200 sebagai cairan dasar, dan red iron oxide sebagai pewarna. Selanjutnya, untuk fase C formula liquid foundation terdiri dari neolon pH 100 sebagai antibakteri, air deionisasi sebagai water base, gliserin sebagai zat pengkondisi kulit dan humektan, butilen glikol sebagai pelarut pewarna dan pigmen, dan juga natrium klorida sebagai pengikat, pengental, dan pengawet. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prosedur dari formula yang telah kita ketahui sebelumnya. Yang pertama, dicampurkan bahan fase A hingga homogen. Selanjutnya, kita campurkan juga bahan fase B hingga homogen. Selanjutnya, akan dicampurkan fase B ke fase A. Kemudian dicampur secara terpisah fase C. Fase C dicampurkan ke fase AB perlahan dan dengan pencampuran turbulen. Yang terakhir, lanjutkan pencampuran selama 10 menit tambahan. Efek samping yang dapat terjadi ketika penggunaan kosmetik antara lain adalah jerawat. Hal ini bisa dikarenakan intensitas atau lamanya kontak dengan kulit. Dengan demikian, maka alas bedak akan lebih banyak mengakibatkan efek samping seperti timbulnya jerawat. Selain itu, bisa menyebabkan pori-pori tersumbat. Penyumbatan oleh bahan-bahan berminyak dan lengket yang ada di dalam alas bedak atau foundation terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian-bagian tubuh yang lain. Efek samping lain yang dapat ditimbulkan adalah kulit menjadi kering, kulit kemerahan akibat alergi, dan juga kulit menjadi berminyak. Pada sediaan foundation juga dilakukan uji stabilitas pada foundation, yaitu bisa dengan metode sentrifugasi. Disentrifugasi selama 5 jam pada 3750 rpm dan dilakukan terhadap pemisahan fase minyak dan fase air yang terjadi dalam interval 1 jam dan dianggap setara dengan gaya gravitasi yang akan dialami foundation liquid selama 1 tahun penyimpanan sesuai dengan hukum Stokes. Kecepatan suatu benda bergerak di dalam suatu fluida setara dengan kecepatan relatif benda itu terhadap fluida dan akan mendapatkan gaya gesek yang besarnya sama dengan gaya bendanya dalam arah yang berlawanan. Selanjutnya, untuk uji stabilitas foundation yang kedua bisa dilakukan dengan metode freeze thaw, yaitu disimpan pada suhu 4 derajat selama 48 jam, kemudian dipindahkan ke suhu 40 derajat selama 48 jam, yaitu satu siklus. Perlakuan diulangi sebanyak 6 siklus, kemudian diamati perubahan fisik yang terjadi, yaitu berupa ada atau tidaknya pemisahan. Evaluasi yang dapat dilakukan pada sediaan foundation antara lain organoleptik, yaitu pengamatan bentuk, warna, bau yang dilakukan secara visual. Selanjutnya ada uji homogenitas, yang merupakan perataan fase terdispersi dalam bahan pendispersi, tidak adanya agregasi partikel sekunder, distribusi yang merata dan teratur dari fase terdispersi, serta penghalusan partikel primer yang besar. Jika warna pada dasar menyebar merata, maka dikatakan homogen secara visual.
Evaluasi foundation yang selanjutnya adalah viskositas. Ini hanya khusus untuk sediaan liquid foundation. Dilakukan dengan viskometer Brookfield dengan spindle TD dan TE dalam kecepatan 5 rpm selama 5 menit. Syaratnya yaitu aliran tiksotropik serta tidak terjadi pemisahan fasa antara fasa minyak dan fasa air, serta tidak adanya kristal. Selanjutnya, juga dilakukan evaluasi mengenai daya sebar. Hal ini juga sama dilakukan hanya untuk sediaan liquid foundation. Daya sebar menunjukkan kemampuan foundation untuk menyebar pada lokasi pemakaian apabila dioleskan pada kulit. Nilai daya sebar berbanding terbalik dengan viskositas, di mana semakin besar daya sebar, maka semakin kecil nilai viskositas. Evaluasi foundation yang selanjutnya adalah uji pH. Sesuai dengan pH kulit 4,5 sampai 6,5. pH yang terlalu basah dapat menyebabkan kulit menjadi bersisik, sedangkan keasaman yang meningkat dapat menyebabkan iritasi kulit. Selain itu, juga dilakukan uji iritasi dengan dioleskan selama 15 menit pada kulit. Kulit akan teriritasi apabila terjadi adanya kemerahan, gatal-gatal pada kulit lengan bawah yang diberi perlakuan. Evaluasi foundation yang terakhir adalah uji keretakan. Hal ini dikhususkan pada sediaan bedak atau powder foundation dengan dijatuhkan pada permukaan kayu beberapa kali sebanyak 2-3 kali. Jika tidak rusak, maka sediaan lulus uji. Berikut adalah daftar pustaka atau acuan yang kami gunakan. Sekian dulu penjelasan mengenai kosmetik dekoratif, khususnya foundation dari kami. Terima kasih telah menonton.